Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Saputra dan teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Prastio Dan guru saya Muhammad Sofwan. Di sini kami mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman pas Sofwan. Yang pertama-tama, Bapak sebelum ngajar di sini lulusan dari mana, Pak? Dulunya saya itu alumni dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor, tepatnya di Yayasan Al-Asyiah Nurul Iman Islamic Boarding School. Tuh. Setelah lulus, Bapak tuh langsung gimana? Langsung jadi guru? Sempat jadi karyawan nggak kerja gitu, Bapak? Sebenarnya dulu setelah lulus S1 itu dari guru saya sudah wasiat nanti anak-anak murid itu dalam artian santri-santrinya, karena berhubung waktu itu saya sebagai anak santri, saya sebagai mahasiswa dan saya juga jadi santri pada waktu itu. Guru saya wasiatnya anak-anak nanti harus ngajar. Tapi yang saya pikirkan setelah saya lulus dari S1 dari pesantren tersebut, saya tidak memikirkan untuk saya menjadi guru. Kenapa? Kita tahu bahwasanya gaji guru itu sangat kecil. Sementara pada waktu itu saya setelah lulus tuh ada keinginan besar ingin menikah pada waktu itu. Gitu. Jadi belum nggak ada kemauan jadi guru, Bapak? Belum. Sempat kerja kayak kantoran gitu, Bapak? Ya. Jadi saya memutuskan setelah lulus dari S1 saya kerja. Karena saya pada waktu itu ingin menikah dan dituntut oleh calon istri itu untuk mencari penghasilan yang besar, kemudian kerja yang oke. Akhirnya saya sebisa mungkin mencari, tapi naas. Karena sesuatu kalau kita sifatnya duniawi kita kejar, itu malah jauh, gitu loh. Sebenarnya kerjaan banyak. Ini bukan omong kosong. Pada waktu itu awal-awal Pak Soman S1, itu pertama kali yang saya kerjakan itu adalah sebagai karyawan BCA. Bank BCA. Bank BCA di sini bukan bank keuangan, tapi singkatan dari bank campur aduk alias bangunan. Bangunan serabutan ya, Pak? Iya. Saya jalannya selama jadi tukang bangunan ini selama kurang lebih ada 3 bulanan. 3 bulan. Terus mulai jadi guru di sini tuh kapan, Pak? Ini ceritanya sebenarnya panjang. Setelah dari kerja bangunan, karena pada waktu itu realitanya kita itu mencari kerjaan sulit, dan pada waktu itu saya juga ada ikatan cinta dengan seseorang. Ya, memang pada waktu itu saya sudah lamaran. Memang niatnya mau lamaran, sudah lamaran dan mau nikah. Itu terjadi pada tahun 2016. Memang lulusnya pas pada tahun itu. Nah, karena mau nikah, jadi saya sebisa mungkin mencari kerjaan yang sekiranya menghasilkan uang yang banyak, gitu. Pada akhirnya kerjaan semakin dicari malah gak dapet. Kita mau belangsek kerja bangunan kan, kita bisa bayangkan, manakala kita sudah S1 tapi tidak bisa kerja, malah kerjanya bangunan tuh kayak gak punya harga diri, gitu loh. Sebenarnya ini permasalahannya bukan karena tidak ada kerja, tapi karena tuntutan yang melebih-lebihkan. Aturan untuk menjadi guru mah pada waktu itu gampang. Ya, singkat cerita, karena calon istri ini tidak puas dengan kerjaan saya, tidak puas dengan apa yang dia harapkan, pada akhirnya saya memutuskan untuk pisah, tidak melanjutkan untuk di jenjang pernikahan. Kemudian saya melanjut, setelah dari kerja bangunan 3 bulan itu saya kerja di counter. Ya, kurang lebih selama 7 bulanan di Semarang. Itu pada awal tahun 2017. Dan selepas dari situ saya kerja di PT Equity World Future di Semarang selama kurang lebih 3 bulan. Selama kerja di PT Equity, itu pun di sana tidak digaji selama 3 bulan, bayangkan. Kenapa? Karena memang kalau kita tahu yang namanya PT Equity World Future, yang kata-kata dari future itu selalunya adalah perusahaan-perusahaan yang mencari nasabah. Bayangkan pada waktu itu saya
daftar itu hampir kurang lebih saya bisa mengalahkan peserta yang mencari kerja. Ada sekitar 30 orang, tapi saya berhasil masuk. Hanya 2 orang saja yang berhasil masuk pada waktu itu, saya sama teman saya, orang Kristen, perempuan, orang Semarang, cantik dia. Akhirnya saya masuk ke situ, ternyata ini bukan perusahaan yang saya idam-idamkan, yang sangat saya inginkan. Karena ini adalah perusahaan kita mencari nasabah dengan nilai fantastis yaitu 100 juta. Bisa bayangkan? Gede. Iya. Nilai 100 juta kita mencari nasabah. Tapi manakala kita tidak bisa mencari nasabah, ya kita tidak akan digaji. Jadi saat selama 3 bulan di perusahaan tersebut sebenarnya hanya main-main. Benar. Karena habis gak jadi nikah, ini ada rasa frustasi itu. Jadi pengen happy-happy. Selama di perusahaan itu, jujur, saya hanya cari cuci mata. Cuci mata, bener. Di sana itu perusahaan-perusahaan yang seperti itu mereka pakaiannya seksi-seksi. Ya. Seksi-seksi, yang kerja di sana juga rapi-rapi, ya. Jadi saya nggak bisa fokus kerja. Saya yakin kerja di situ nggak gampang cari nasabah dengan nilainya 100 juta, ya. Pada akhirnya saya hanya di situ hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan dari situ, baru saya memulai kerja sebagai pengajar pada tahun 2017 bulan September pada waktu itu. Itu ngajarnya Bapak langsung di sini apa di mana dulu ngajar jadi guru? Enggak. Saya pertama kali ngajar yaitu di Semarang. Berhubung rumah saya di Demak itu perbatasan dengan Semarang, saya kerja di wilayah Semarang di perbatasan tersebut. Nama sekolahnya itu SD Nurul Quran di Semarang. Berarti Bapak ngajar di Harapan ini mulai 2000 berapa Pak? Pada waktu itu saya dikasih tahu sama teman saya, satu alumni guru saya juga, yaitu bernama Ustadz Budi Utomo yang sekarang menjadi guru kita itu. Awalnya beliau itu datang ke desa saya, bertemu saya, ya beliau menawarkan di SMK Harapan masih ada peluang untuk menjadi guru. Kemudian secepat mungkin saya disarankan oleh Pak Budi untuk mendaftar menjadi karyawan di SMK Harapan gitu. Bapak ngajar di sini sudah berapa tahun Pak? Dari tahun 2020 pada waktu itu tahun ajaran pertama, tahun ajaran baru pada waktu itu tahun 2020 sampai dengan sekarang ini sudah masuk ke tahun ajaran yang kedua. Berarti sudah hampir mau 2 tahunan lah. Selama Bapak ngajar di sini, menurut Bapak murid-muridnya kayak gimana sih Pak? Ini jujur dari hati saya sendiri. Pengalaman saya ngajar dari tempat di Demak, di Semarang, di Banten, sampai dengan ngajar di Bogor, itu sebenarnya rasa aman yang paling saya rasakan ngajar itu ada di sini. Kenapa? Anak-anak di SMK Harapan kalau kita kasih tahu, mereka mengerti, mereka diam, mereka memperhatikan. Walaupun setelah gurunya pergi kembali lagi, gitu ya, seperti pada awalnya. Tapi kalau kita nasihati, mereka masih mau dengar. Berbeda dengan di Semarang, itu sampai jengkel saya. Jengkel. Karena berulang kali kejadian. Kalau di sini, walaupun medannya beratnya kayak apa, tapi saya masih bisa bilang di sini masih cenderung aman, masih nyaman, enak. Anak-anaknya masih bisa diatur lah. Tidak sampai kenakalannya itu tidak seperti anak-anak eranya zaman dahulu SMK Ketauran. Jadi di sini Bapak nggak ada mengalami pengalaman yang murid nggak ngenakin gitu di Bapak ya? Pastinya saya mengalami. Ketika awal saya mengajar di sini, waktu itu saya ngajar di kelas 11 TSM. Saya hampir-hampir pada waktu itu, karena kalian lihat sendiri postur saya ini kecil, hampir sama rata dengan murid-murid yang ada di sini. Pernah suatu peristiwa yang nggak enak pada waktu itu,
saya berkata pelan. Kenapa pada waktu itu saya berkata pelan? Karena saya mau lihat penyesuaian kepada mereka. Mereka itu melihat saya, melihat guru baru itu bagaimana. Dan ternyata pada waktu itu benar-benar murid-murid itu cueknya luar biasa. Bahkan ada yang ditegur malah mau menghantam saya karena kita posturnya hampir sama. Begitu. Jadi di kelas 11 TSM ya Pak? Iya. Jadi pernah ada kayak pengalaman gak enak kayak gitu. Iya. Terus menurut Bapak tuh kalau murid-murid kayak gitu tuh gimana Pak? Ya ini sebenarnya bukan masalah kesalahan siapa-siapa ya. Mungkin anak ini belum mengerti saja tentang etika. Ya, kita sebagai anak-anak itu sebagai murid harus tahu. Kita sekolah itu tujuannya adalah mencari ilmu. Kita harus luruskan itu. Mencari ilmu, bukan mencari ijazah. Kalau kita sekolah mencari ilmu, ijazah pasti dapat. Tapi manakala kita sekolah hanya ingin mencari ijazah, belum tentu kalian akan dapatkan ilmunya. Karena sekarang eranya orang itu pinginnya instan. Tidak mau sekolah cari ilmu, tapi hanya formalitas cari ijazah. Banyak sekali itu. Dan ini nanti yang dirugikan siapa? Yang dirugikannya lembaganya. Karena mereka mengeluarkan ijazah, anak-anak yang membawa ijazah ini kurang bermutu, kurang mumpuni dengan kapasitas keilmuan yang mereka harusnya miliki. Kemudian si anak ini juga, mereka istilahnya sudah keluar membawa ijazah, tapi mereka belum mampu menguasai ilmu-ilmu atau mereka belum mendapatkan ilmu yang mereka seharusnya mereka dapatkan dari sekolah tersebut. Itu. Ya udah, terima kasih dari Bapak. Sekian pertanyaan saya. Boleh minta kesan dan kesannya nggak Pak selama sekolah di sini? Terus buat pesannya nih buat kita yang udah mau lulus, Bapak kan pengalamannya udah banyak gitu Pak. Apa Pak? Ya. Pesan untuk saya kepada anak-anak murid di sini di SMK Harapan. Pertama, mumpung kalian masih ada waktu, kalian masih muda, luangkan waktu kalian ini sebaik-baik mungkin. Manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin untuk belajar. Ya. Jadi di sini waktu walaupun istilahnya kalian butuh atau tidak butuh, nanti kalian akan kerasa. Pada masa depan tuh kalian akan kerasa. Kenapa saya itu dulu tidak sekolah dengan sungguh-sungguh? Itu nanti akan kerasa. Kemudian yang kedua, mumpung kalian masih muda, kalian juga saya pandang di sini tuh kurang mumpuni di bidang keagamaan, ya. Oleh karena itu, belum istilahnya kalian itu terlambat untuk mempelajari ilmu agama, karena ini ilmu agama segala-galanya. Ini menjadikan pedoman pijakan kita untuk kita tuh mendapatkan kebahagiaan kedepannya sampai masa kita tua atau sampai kita nanti di akhirat tentunya, ya. Jadi di sini cari ilmu akhirat atau ilmu agama. Kalau kita dapat mencari ilmu agama atau ilmu akhirat, pasti ilmu dunia kita akan dapatkan. Tapi berbeda dengan kalau kita hanya fokus dengan ilmu agama, ilmu dunia, ilmu umum, maka belum tentu kalian akan mendapatkan ilmu akhirat atau ilmu agama. Jadi di sini contoh kayak Pak Swan di sini, walaupun Pak Swan backgroundnya dulu lama di pesantren, tapi Pak Swan ilmu pengetahuan umum masih bisa mengejar gitu loh. Jadi istilahnya kita mencari ilmu agama, ilmu akhirat, pasti ilmu umum akan kita dapatkan. Tapi kalau kita hanya mencari ilmu umum atau ilmu keduniaan, maka belum tentu kita bisa mendapatkan ilmu akhirat gitu. Terima kasih buat Pak Sopan udah meluangkan waktunya dan sharing-sharing sama kita. Mohon maaf bila saya ada salah kata ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.